satuan berat. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara pekerjaan soal dari satuan berat. Nah, contoh soal yang pertama yaitu 26 kuintal sama dengan titik-titik berapa ons. Nah, pertama kita akan menyelesaikan dengan menggunakan konsep Dakota. Lalu, selanjutnya yaitu kita akan mulai menjawab. Yang pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 6. Yang kedua, angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang kuintal. Nah, jadi angka 6 ini merupakan satuan, maka angka 6 ini kita masukkan di kolom kuintal. Nah, lalu yang ketiga, angka 2 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang ton. Nah, 26, 2 ini merupakan puluhan, jadi 2 ini di kolom ton. Lalu, yang terakhir, karena satuan berat yang ditanya adalah ons, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang ons. Jadi kita tambahkan 0 itu sampai ke lubang ons. Jadi 2 kita turunkan, 6 kita turunkan, dan 0 kita isi sampai ke kolom ons. Jadi konversi dari 26 kuintal adalah 26.000. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kedua dari satuan berat. Nah, di sini ada contoh yaitu 198 kilo sama dengan titik-titik gram. Nah, penyelesaiannya sama, kita akan juga menggunakan konsep Dakota. Langsung ke jawab. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 8. Nah, jadi angka 8 ini merupakan satuan. Lalu langkah kedua, angka 8 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang kilo. Jadi angka 9 ini kita masukkan ke lubang, angka 8 itu masukkan ke lubang kilo. Nah, selanjutnya angka 9 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang sebelah kiri kilo. Jadi angka 9 kita tulis di kolom sebelah kiri kilo. Terakhir, angka 1 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang kuintal. Masukkan ke lubang kuintal. Selanjutnya, karena satuan berat yang ditanya adalah gram, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang gram. Nah, jadi ini kita turunkan, 198 ini kita turunkan, lalu kita tambah dengan 0 sampai ke lubang gram. Maka hasilnya yaitu jadi konversi dari 198 kilo adalah 198.000 gram. Satuan luas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soal dari satuan luas. Nah, soal yang pertama yaitu 245 dekameter persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Penyelesaiannya sama, juga menggunakan konsep Dakota. Langsung ke jawab. Langkah yang pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 5. Angka 5 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang dekameter persegi. Nah, yang ketiga, angka 4 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dekare. Jadi angka 4 masukkan ke lubang dekare. Nah, yang langkah keempat yaitu angka 2 sebagai nilai ratusan masukkan ke lubang hektometer persegi. Kita masukkan angka 2 di sini. Nah, yang terakhir, karena satuan luas yang ditanya adalah meter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon sampai ke lubang satuan meter persegi. Nah, kita turunkan angka 2, turunkan angka 4, turunkan angka 5 juga. Nah, lalu kita masukkan angka 0 itu sampai ke lubang meter persegi. Ini angka 0. Maka hasilnya yaitu konversi dari 245 dekameter persegi adalah 24.500 meter persegi. Selanjutnya, contoh kedua dari satuan luas yaitu 80 kilo are sama dengan titik-titik dekameter persegi. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota, lalu jawab. Langkah yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 0.
Angka 0 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang kilo are. Sudah dimasukkan, lalu angka 8 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang kilometer persegi. Lalu terakhir, karena satuan luas yang ditanya adalah dekameter persegi, maka masukkan angka 0 pada lubang dakon itu sampai ke lubang satuan dekameter persegi. Jadi angka 8 kita turunkan, 0 kita turunkan, kita isi dengan angka 0 sampai ke lubang dekameter persegi. Maka hasilnya adalah konversi dari 80 kilo are adalah 80.000 dekameter persegi. Satuan volume. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan volume. Nah, contoh soal yang pertama yaitu adalah 19,2 mililiter sama dengan titik-titik berapa desimeter. Penyelesaian menggunakan konsep Dakota. Langsung kejawab. Angka yang pertama yaitu nilai tempat satuan pada soal adalah angka 9. Jadi 9 kita tulis angka 9 sebagai nilai satuan, masukkan ke lubang mililiter. Jadi kita tulis di sini angka 9. Selanjutnya angka 1 sebagai nilai puluhan, masukkan ke lubang sentiliter. Nah, kita tulis angka 1 di sini. Nah, yang terakhir, karena yang ditanya adalah desimeter, maka masukkan angka 0 ke lubang dakon sampai ke lubang desimeter. Jadi, masukkan angka 0 sampai ke lubang desimeter atau lubang liter. Ini sama. Jadi hasilnya adalah 19,2 mililiter adalah 0,0192 desimeter. Itu hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu 437,6 desimeter sama dengan berapa meter. Jadi penyelesaiannya yaitu menggunakan konsep Dakota. Lalu langsung menjawab. Langkah pertama, nilai tempat satuan pada soal adalah angka 7. Angka 7 sebagai nilai satuan masukkan ke lubang desimeter atau lubang liter. Kita tulis. Lalu angka 3 sebagai puluhan masukkan ke lubang dekaliter. Angka 4 sebagai ratusan masukkan ke lubang hektoliter. Lalu angka 6 sebagai desimal masukkan ke lubang desiliter. Jadi kenapa dibilang desimal? Karena itu angkanya itu setelah tanda koma. Jadi itu disebut desimal. Yang terakhir, karena yang ditanya adalah meter, maka masukkan angka 0 ke lubang dakon sampai ke lubang meter. Jadi kita tambah ke 0 ini ke lubang meter atau kiloliter. Jadi hasilnya 437,6 desimeter adalah 0,4376 meter. Desimal dan Romawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Romawi. Nah, di sini saya mempunyai dua contoh soal. Yang pertama kita akan membahas contoh soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu tulis dalam bentuk Romawi 2427. Penyelesaiannya yaitu menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Nah, langsung menjawab. Pertama kita tulis dulu 2427. Nah, lalu kita bagi 2427. Pertama ribuannya yaitu 2000. Berarti kita tulis 2000 ditambah 427. Berarti ini 400 merupakan ratusan. Jadi kita tulis 400 dan ditambah 2. Ini kan termasuk puluhan. Jadi 20 dan 7 ini merupakan satuan. Jadi kita tulis 7. Nah, dalam aturan penulisan bilangan Romawi itu angkanya yaitu 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Nah,
Jadi, sedangkan 2000 ini kita bagi lagi. Jadi, 1000 ditambah 1000, lalu ditambah 400. Nah, dalam aturan penulisan bilangan Romawi itu 400 ini kan jika dibagi jadi 4 berarti C-nya itu ada 3. Nah, itu tidak C-nya itu ada 4. Nah, itu tidak boleh. Jadi, maka 500 dikurang dengan 100. Lalu 20 ini kita bagi jadi 10 ditambah 10 dan 7 itu dibagi jadi 5 ditambah 2. Nah, 1000 kita turunkan. 1000 ini juga kita turunkan, lalu kita turunkan semuanya, dan ini 2 itu kita turunkan menjadi 1 ditambah 1. Semuanya sudah selesai, tinggal kita ubah menjadi bilangan Romawi. Nah, yang pertama 1000. Dalam aturan bilangan Romawi, 1000 ini yaitu M. Jadi M 500 dikurang 100 berarti tulisannya CD. Lalu X V I. Jadi bentuk bilangan Romawi 2427 adalah MMCD XXVII. Masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tulis dalam bentuk Romawi 1117. Penyelesaian sama menggunakan aturan penulisan bilangan Romawi. Langsung menjawab 1117. 1000 ini merupakan ribuan, jadi kita tulis 1000 ditambah 1 merupakan ratusan, jadi kita tulis 100. 1 ini merupakan puluhan, jadi kita tulis 10. 7 ini merupakan satuan, jadi kita tulis 7. Lalu kita turunkan agar menjadi aturan penulisan bilangan Romawi. 1000 ini kan tetap sudah menjadi aturan penulisan dalam bilangan Romawi. 100 juga sudah, 10 juga sudah, dan 7 ini dibagi, yaitu dalam aturan bilangan Romawi itu terdapat 5 dan ditambah 2. 5 ditambah 2 ini kan 7. Langsung diturunkan lagi. 1000 kita turunkan, dan 5 ini juga, lalu 2 itu kita bagi menjadi aturan dalam bilangan Romawi, yaitu 1 ditambah 1. Nah, ini sudah menjadi aturan dalam penulisan bilangan Romawi. Jadi tinggal kita ubah dari angka desimal menjadi angka Romawi. Nah, jadinya M itu 1000, 100 itu C, X itu 10 itu X, 5 itu V, 1 itu I, dan 1 ini I. Jadi bentuk bilangan Romawi 1117 adalah MCXVII. Sifat-sifat jajar genjang. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat jajar genjang. Nah, sifat-sifat jajar genjang di sini saya memiliki 7 sifat. Yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sejajar. Di sini ada gambar AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. AB sama dengan DC, BC sama dengan AD. Nah, tanda jika sisi yang berhadapan itu sejajar adalah memiliki garis 2 ini, garis kecil 2. Nah, selanjutnya sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB dengan sisi DC, lalu sisi AD sama dengan sisi BC.
Tandanya yaitu terdapat garis kecil di sini yaitu hanya satu. Nah, yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yaitu sudut A tambah B 180 derajat, sudut B ditambah C, B ditambah C yaitu, lalu C ditambah D, dan D ditambah A sama dengan 180 derajat. Nah, yang keempat, jumlah semua sudutnya 360 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D. Nah, jadi dalam satu sudut ini terdapat 90 derajat. Ini merupakan tanda dari sudut. Nah, yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Ini, nah garis ini dari sudut D ke sudut B, lalu sudut C ke sudut A. Nah, ini membagi menjadi menjadi diagonal yang sama besar. Nah, lalu yang keenam, kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang. Jadi ini merupakan titik P berada di tengah-tengah. Lalu jadinya AP sama dengan PC, lalu BP sama dengan PD. Dan yang terakhir yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Sudut A dengan sudut C itu sama besarnya. Sudut B sama dengan sudut D sama besarnya. Nah, jadi itulah sifat-sifat dari jajar genjang. Luas dan keliling jajar genjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang luas dan keliling dari jajar genjang. Nah, di sini saya mempunyai soal yaitu diketahui sisi alas 8 cm, sisi miring 6 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah luas dan keliling jajar genjang tersebut? Nah, lanjut ke penyelesaian. Yang pertama, angka pertama yaitu diketahui sisi alas atau disebut dengan A sama dengan 8 cm. Sisi miring disebut dengan B sama dengan 6 cm. Tinggi disebut dengan T sama dengan 5 cm. Nah, ditanya luas dan keliling jajar genjang tersebut. Menjawab, pertama kita menjawab dulu luas. Luas, rumusnya yaitu L sama dengan A dikali T. A, 8, T sama dengan 5. Jadi sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40 cm persegi. Selanjutnya yaitu keliling. Rumus keliling yaitu K sama dengan 2 dikali A tambah B sama dengan 2 dikali A sama dengan 8, B sama dengan 6. Jadi 2 kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. 8 ditambah 6 sama dengan 14. 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Jadi luas jajar genjang tersebut adalah 40 cm persegi dan kelilingnya yaitu 28 cm.